berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, juga kenikmatan tersendiri yang Allah berikan kita pada kesempatan hari ini. Salawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, sahabat dan para pengikutnya hingga kiamat. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Wakil Kepala Sekolah yang alhamdulillah hadir di tempat ini, Bapak Muhammad Lutfi Ismail SPD, yang menyediakan waktu untuk bersama-sama hadir di ruang ini. Yang sama-sama kita hormati rekan-rekan dulu, Bu Asri, Bu Aska, Bu Nisfi, Pak Budi dan Pak Zul. Semoga Allah memudahkan dan Allah berkahi untuk hadir dalam rangka berbagi pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Tunas Bangsa, dengan fasilitator yaitu Bapak Siswanto MPD dan pengajar praktik yaitu Ibu Siti Komalesari SPD. Izinkan pada kesempatan ini untuk berbagi aksi nyata budaya positif dalam rangka menyelesaikan modul 1.4 A9.1 gitu kan, dalam rangka berbagi praktek baik dengan Bapak dan Ibu guru sekalian. Ini ada inspirasi yang saya coba ambil dari perkataan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah pengusaha lain yang akan mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi ini dari perkataan Ki Hajar Dewantara ini, semoga ini menjadi sebuah pemantik awal bahwa kita diminta untuk distimulus tepatnya gitu kan, untuk melakukan self disiplin gitu kan. Karena kata Ki Hajar Dewantara, pada saat kita tidak melakukan disiplin menurut kesadaran kita sendiri, pasti kita akan didisiplinkan oleh pihak lain. Ya, menu berbagi pada kesempatan hari ini yaitu ada 7 yang akan disampaikan. Yang pertama akan disampaikan seputar perubahan paradigma belajar, yang kedua seputar disiplin positif, yang ketiga seputar motivasi dan perilaku manusia, yang keempat seputar kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Tapi sebelumnya ada suasana lebih optimal, mungkin kabarnya Bu Asri, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Bu Aska kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Pak Lutfi? Alhamdulillah. Perwakilan saja memberikan kabar. Semoga ini menjadi sebuah penguatan agenda hari ini berjalan dengan optimal. Ya, kita melanjutkan seputar perubahan paradigma belajar. Dr. William Fraser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Coase teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ini menjadi sebuah penguatan pada ibu guru sekalian pada kesempatan ini. Jadi ada beberapa miskonsepsi yang terjadi pada saat guru merespon tindakan yang dilakukan oleh seorang siswa gitu kan, atau sekelompok siswa gitu kan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol siswa gitu kan. Ini menjadi sebuah penekanan gitu kan. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang menginginkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan,
bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ini miskonsepsi yang terjadi. Yang pertama, sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid gitu kan. Ini hanya ilusi kita yang menganggap semua siswa itu atau semua murid itu bisa kita kontrol gitu kan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat gitu kan. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Dan ternyata juga ada sisi negatif gitu kan, yang dilakukan oleh kita sebagai pendidik pada saat kita selalu memberikan penguatan positif dan efektif dan bermanfaat, hingga di satu titik siswa tersebut menjadi tergantung gitu kan, oleh pendapat guru untuk berusaha. Ini menjadi sebuah miskonsepsi yang kedua yang terjadi. Yang ketiga, miskonsepsi yang terjadi yaitu ilusi gitu kan, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter gitu kan, seperti itu. Menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal gitu kan. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka menggambarkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku tersebut gitu kan. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan-pesan negatif gitu kan. Jadi ternyata ini ilusi juga. Mungkin niatan kita baik untuk mengajak murid tersadar gitu kan, seperti itu, akan perilaku yang kurang tepat di sekolah gitu kan. Tapi pada saat kita selalu membuat murid itu merasa bersalah gitu kan, dan ini akan berdampak kepada diri mereka seputar identitas merasa dirinya gagal. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa gitu kan, seperti itu. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu gitu kan. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ini ilusi yang keempat, yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ingin coba mengajak diskusi sejenak pada Pak Lutfi, Bu Aska, Bu Asri, Bu Nisri maupun Bu Ita. Kira-kira dari Bapak dan Ibu guru sekalian, dalam rangka perubahan paradigma gitu kan, seperti itu, yang menurut Bapak Ibu saya banget, tapi ternyata itu hanya sekedar ilusi gitu kan, itu bagian mana? Mungkin dimulai dari Bu Nisbi dulu ya gitu. Gimana ya Bu Nisbi, menurut Bu Nisbi? Ilusi, ini ada 4 ilusi. Ilusi bahwa guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menurut Bu Nisbi, yang cocok dengan Bu Nisbi menganggap itu baik, tapi ternyata itu ada ilusi gitu kan, seperti itu. Kayaknya nomor 2 deh Pak. Nomor 2, kenapa Bu memilih nomor 2? Jadi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, saya kira ketika saya melakukan sebuah penguatan positif gitu ya, akan diterima juga hal yang sama pada anak-anak gitu. Tapi kenyataannya kan itu tadi kayaknya ya ilusi aja.
Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Nisbi. Mungkin lanjutnya Bu. Boleh saya? Boleh. Bu Asri, silakan Bu Asri. Kalau saya nomor 1, karena guru mengontrol murid. Kadang kita kan guru berasa apa yang kita terapkan murid, apa yang kita rencanakan murid itu pas nih sesuai dengan kita, atau bisa dibilang sesuai zaman kita. Dulu kan saya seperti ini. Ternyata ketika dikembalikan ke siswa ternyata nggak sesuai gitu. Bisa jadi passionnya mereka atau zamannya gitu ya. Artinya zaman kita belajar dengan zaman murid belajar itu berbeda gitu. Jadi nomor 1 mereka. Siap. Terima kasih Bu Asri. Tepuk tangan untuk Bu Asri. Jadi dari Bu Nisbi dan Bu Asri ini menjadi penguatan buat kita ya, bahwa kita berbeda zaman. Ini coba sama-sama kita garis bawahi dengan murid kita, gitu kan seperti itu. Yang berikutnya juga ada penguatan positif dan yang efektif dan bermanfaat itu tidak selalu membuat efek baik kepada siswa, malah di satu titik mereka bisa saling tergantung. Ya, saya lanjutkan Pak Budi, Bu Ita, Bu Nisbi, Bu Asri, Bu Aska dan Pak Lutfi. Oke, bagaimana seorang bisa berubah dan bagaimana stimulus respon kepada gerakan kontrol, teori kontrol. Mungkin kita masih ingat apa dinamis, didaging. Nah, sebenarnya gitu, seperti itu. Dan ternyata alhamdulillah sekolah kita pernah bekerja sama ya dengan dinamis, dan ternyata ilmu Stephen Covey juga ternyata diterapkan dalam dunia khususnya seputar paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Ini Stephen Covey berkata, gitu kan, mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda, gitu kan, seperti itu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita harus perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita dapat melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Gitu. Ini penguatan dari Oke. Berikutnya masuk ke poin yang kedua seputar disiplin positif. Ya, Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, diizinkan saya ingin melakukan refleksi sejenak bersama-sama kita, gitu kan, untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, sebelumnya mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, gitu maksudnya. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Pertanyaan yang ketiga, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Yang keempat, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita ingin menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Ada yang pernah? Dapat senyuman dari anaknya? Pernah. Ataupun pernahkah kita melakukan ibaratnya datang di pagi hari untuk menghindari hukuman dari guru? Ya, pernah ya, seperti itu. Dan ini jadi sebuah penguatan. Dan ataupun untuk dapat hadiah ketika dapat transferan lebih dari pihak yayasan atau sekolah, pernah? Nah, ataupun untuk mendapatkan uang atau apalagi kira-kira alasan untuk melakukan sesuatu. Nah, disinilah hadir yang disebut sebagai namanya disiplin positif, gitu kan, seperti itu. Apa itu disiplin positif? Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi, gitu kan, yang ketiga pada murid-murid kita. Karena yang pertama, siswa melakukan motivasi karena ingin menghindarkan atau manusia menghindari hukuman. Yang kedua, manusia melakukan motivasi karena ingin mendapatkan penghargaan, gitu kan, atau mendapatkan imbalan tertentu. Yang ketiga ini yang sangat luar biasa pada saat murid-murid, gitu kan, melakukan motivasi, yaitu menjadi orang yang merdeka yang ia inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, gitu kan. Dan ini mengingatkan oleh sabda Rasulullah SAW, gitu kan,
boleh juga menyangka gitu kan. Yang ketiga itu yang luar biasa lagi karena mereka mempunyai motivasi tertentu ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Begitu juga hari ini gitu kan, pada saat siswa yang menjadi terbaik pada saat dia menjadi orang yang merdeka gitu kan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya gitu kan. Ketika murid-murid ini memiliki motivasi gitu kan, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang gitu kan. Motivasi yang tidak pernah terpengaruh oleh adanya hukuman atau hadiah gitu kan. Dan mereka akan tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Oke. Ini yang ketiga, Bapak dan Ibu guru sekalian, saudara sekalian, izinkan saya menyebutkan seputar motivasi perilaku manusia. Dia dosen dalam bukunya School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, gitu kan, adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, gitu kan. Biasanya orang yang memiliki perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, gitu kan, seperti itu. Ini juga pernah terjadi ketika ada acara di sekolah kita, kemudian ada yang bertanya, Pak, kalau saya tidak mengikuti acara, apa Pak? Gitu kan. Mereka sebenarnya sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan terpengaruh pada diri mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Gitu kan, seperti itu. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Gitu kan. Jadi yang pertama, pada saat siswa untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, sebenarnya ini motivasi ini hanya bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, gitu kan. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka meletakkan dalam dunia berkualitas mereka, gitu kan. Mereka juga melakukan sesuatu yang mendapatkan hadiah, pengakuan ataupun imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal, gitu kan, seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu dulu, ini yang ketiga, yang cuma oke, yaitu seputar untuk motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percayai. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini atau hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Dia mengajak sejenak dialog Bapak dan Ibu dulu, gitu kan. Kira-kira siswa kita nih lebih banyak melakukan suatu perilaku itu karena apa ya? Gitu kan, seperti itu. Mungkin minta bantuannya Bu. Kita untuk dari ketiga hal tersebut, kira-kira sekolah kita, murid-murid kita ini lebih condong kemana, Bu? Melakukan perilaku nih, Bu. Apakah perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ataupun yang lebih luar biasa ini siswa kita ini melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri mereka dengan nilai yang mereka yakini. Iya. Terima kasih Pak Iqbal. Materi ini bagus sekali. Jadi kalau selama saya
dia datang pagi supaya dapat pujian dari saya. Oh, Gita, lihat nih saya udah datang pagi. Oh iya, terima kasih. Keren banget hari ini datang pagi. Jadi itu kan termasuk mendapatkan penghargaan ya. Jadi untuk mendapatkan apa sih? Untuk mendapatkan karena saya ingin menjadi di kemudian hari itu ada, tapi hanya sedikit. Gitu. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Gita. Ya, tepuk tangan untuk Gita. Ya, terima kasih. Ini menjadi sebuah penguatan yang penting kondisi realitas murid kita yang disampaikan Gita, yaitu masih banyak nih yang menghindari niatnya menghindari hukuman ataupun di tahapan lebih tinggi ternyata ada murid kita ingin ke penghargaan atau pengakuan dari kita sendiri. Saya lanjut ya Bapak dan Ibu guru sekalian ya. Oke. Oke, ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dalam melakukan peraturan atau keyakinan kelas di sekolah, itu, bila ada sesuatu pelanggaran, tentu sesuatu itu harus terjadi, gitu kan seperti itu. Untuk itu kita perlu untuk meninjau ulang tindakan-tindakan peraturan atau keyakinan sekolah, gitu kan seperti itu. Selama ini, tindakan tersebut adalah suatu pelanggaran yang pada umumnya berbentuk hukuman atau kita kenal sebagai konsekuensi, gitu kan. Ya, di kesempatan ini saya ingin berbagi Bapak dan Ibu guru sekalian seputar program disiplin positif yang dinamakan dengan sebutan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, izinkan ini mencoba memberikan tabel ya, yang semoga ini semakin menambah pemahaman kita seputar hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini saya ambil dari modul pendidikan guru penggerak 1.4 seputar budaya positif. Yang pertama, hukuman ini akan memberi efek menjadi siswa ini terkesan siswa yang gagal, gitu kan seperti itu. Memberi identitas mereka menjadi identitas siswa yang atau murid yang gagal. Tapi pada saat identitas sukses ini merupakan sebuah kedisiplinan yang terdiri dari konsekuensi dan restitusi. Apa itu hukuman? Sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Gitu kan. Kalau konsekuensi seperti apa? Sesuatu yang harus terjadi. Gitu kan. Pada saat siswa melanggar, mereka mendapatkan konsekuensi. Gitu kan. Kalau restitusi itu merupakan sebuah pilihan yang kita pilih. Gitu kan. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid dan anak dalam waktu yang panjang. Gitu kan. Kalau konsekuensi itu pada saat mereka dihukum, tapi ada konsekuensinya, mereka juga tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek, gitu kan. Tapi kalau restitusi itu menguatkan untuk murid dalam waktu yang panjang, jadi menguatkan positif sekali, gitu kan. Kalau hukuman, korban itu mendapatkan keadilan, gitu kan. Korban mendapatkan keadilan. Tapi kalau konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban itu mendapatkan ganti. Kalau hukuman, murid atau anak tersakiti. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman, gitu kan. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, ini yang sangat luar biasa dulu. Yang berikutnya, kalau hukuman, perilaku pasif agresifnya meningkat, gitu kan seperti itu. Kalau konsekuensi,
penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, gitu kan. Tapi kalau restitusi ini luar biasanya ini masalah terpecahkan. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu guru sekalian, hukuman itu menyakitkan, gitu kan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan merendahkan, gitu kan. Maka ini alhamdulillah di sekolah kita contoh kasus ketika ada kasus siswa yang apakah melanggar peraturan sekolah, gitu kan, baik itu tidak memakai helm atau terlambat datang sekolah, ini kita tidak serta-merta langsung menghukum mereka, gitu kan. Tapi budaya sekolah kita di SMA IT Tunas Bangsa Sekolah Islam Terpadu ini sangat luar biasa. Kita memberi kesempatan dalam rangka untuk melakukan klarifikasi, gitu kan, untuk menanyai kondisi siswa mengapa melakukan tersebut. Dan ketika memang sudah terbukti, yaitu konsekuensi didapatkan siswa, gitu kan. Tapi berharap ini ada yang menarik, ada pilihan yang sudah diajukan pada disiplin positif, yaitu kita coba menerapkan restitusi, gitu kan. Karena pada saat konsekuensi ini membantu guru dalam menjalankan aturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Tapi ternyata kalau restitusi itu sangat luar biasa, menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan, berpikir restitusi murid apapun anak. Oke. Ya, Bapak dan Ibu guru sekalian, saya ingin melanjutkan dalam rangka keyakinan kelas, gitu maksudnya itu. Keyakinan kelas ini menjadi poin yang sangat penting, gitu, karena kita memahami bahwa sekolah kita mempunyai tata tertib, ya, SMA itu Tunas Bangsa, gitu kan. Tapi tata tertib ini memang sangat dibuat luar biasa oleh para pimpinan dan yayasan sebelumnya, gitu kan. Dan itu bersifat kadang-kadang bersifat hitam putih, gitu kan. Dalam artian kenapa? Pada saat siswa melakukan pelanggaran, ya teman seperti itu, yang terjadi yaitu tata tertib harus ditegakkan. Apakah mereka mendapatkan poin ataupun ada pembinaan yang mereka lakukan, seperti itu. Begitu juga ketika mereka berprestasi pun sekolah memberikan reward atau apresiasi yang luar biasa. Mereka mendapatkan penambahan poin, gitu kan, atas prestasi-prestasi yang telah mereka dapatkan. Dan untuk itu hadirlah yang disebut sebagai keyakinan kelas, gitu kan, seperti itu. Agar kenapa? Agar disiplin positif ini lebih optimal diterapkan di sekolah, khususnya dalam lingkup kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret, gitu kan, seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini berupa apa? Berupa pernyataan-pernyataan universal, gitu kan. Jadi berupa pernyataan-pernyataan universal yang berlaku secara umum, gitu kan. Tidak hanya berlaku di kelas tersebut, gitu kan, tapi berlaku juga di kelas lain, berlaku juga di sekolah lain, gitu kan, seperti itu. Yang berikutnya, pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif, gitu kan, seperti itu. Jadi kita mengeliminasi, gitu kan, kata-kata dilarang, kita mengeliminasi kata-kata tidak, gitu kan, apapun jangan, apapun sejenisnya, gitu kan. Karena dengan hal tersebut tumbuh pernyataan-pernyataan yang dalam bentuk yang positif. Yang berikutnya ketiga, keyakinan kelas hendaklah tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, gitu kan, seperti itu. Jadi ini juga penguatan yang berikutnya. Mengapa kita tidak membuat keyakinan kelas yang terlalu banyak, agar warga sekolah, khususnya warga di kelas tersebut memahami, gitu kan, dan ingat dan paham, gitu kan. Berbeda dengan peraturan sekolah itu yang luar biasa sangat lengkap, gitu kan, dan sangat banyak, gitu kan. Karena ini sangat detail dan bersifat sangat konkret. Tapi kalau keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Yang berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, gitu kan. Jadi ini menjadi sebuah penguatan. Mengapa keyakinan kelas ini
dibuat gitu kan, karena ini akan diterapkan di sekolah kita gitu kan, atau lebih lingkupnya di kelas kita. Yang berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat gitu kan. Jadi ini Bapak dan Ibu guru sekalian, harapannya keyakinan kelas ini bukan dibuat oleh wali kelas saja gitu kan, ataupun wali kelas dengan pengurus kelas saja, tapi semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang berikutnya, bersedia meninjau kembali kelas dari waktu ke waktu gitu kan. Jadi ini penting juga Bapak dan Ibu guru sekalian, kita bisa meninjau kembali kelas dari waktu ke waktu. Dan alhamdulillah izin wali kelas 13 gitu kan. Alhamdulillah saya ini sedang berada di kelas 13 dan wali kelasnya ini Bu Ita Atiyah SE, seorang calon guru penggerak angkatan ke-8 gitu kan. Ya, ke-8. Beliau sangat luar biasa, sudah membuat keyakinan kelas. Ini mungkin akan coba saya tunjukkan keyakinan kelasnya. Ini keyakinan kelas di 10.3 gitu kan. Ini ada yang dibuat, masya Allah ya, bisa terlihat. Ini ada empati kepada teman, saling menghargai, empati terhadap sesama, apa nih, no toxic, no rasis gitu kan, stop bully, no smoking. Dan ini masya Allahnya dibuat oleh masing-masing siswa gitu kan. Sebenarnya ada siswa atas nama Rasya, atas nama Muhammad, itu Sikon Hasanah, yaitu masuk dan keluar kelas tepat waktu, mengenakan seragam lengkap dan mendengarkan penjelasan dengan seksama. Jadi ini saya melalui video aksi berbagi nyata ini mengajak Bapak dan Ibu guru sekalian, khususnya Wawas, mencoba gitu kan untuk menerapkan keyakinan kelas gitu kan seperti itu. Tapi izin bertanya sejenak kepada Bu Ita gitu kan seperti itu. Kira-kira pada saat membuat keyakinan kelas, apa nih Bu kendala yang hadir ataupun tantangan yang dihadapi seperti apa Bu? Ya, pertama untuk membuat keyakinan kelas ini, siswa sebenarnya awalnya nggak tahu apa itu keyakinan kelas. Ya, Bu. Jadi sebelumnya saya harus memberikan informasi dulu apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, kemudian saya utarakan, kalian tulis pendapat kalian semua, jadi bisa diterima oleh semuanya, bukan hanya untuk laki-laki maupun untuk perempuan, untuk semuanya. Itu aja Pak dari saya. Ya, terima kasih Gita. Ya, terima kasih juga Pak. Ini ternyata memang perlu ini Bu, butuh pemahaman yang betul kan. Karena mereka juga belum terbiasa dan akan terbiasa pas Bapak dan Ibu guru mencoba. Dan ini memantik para wali kelas sekalian dalam rangka akan mencoba yuk kita optimalkan dalam rangka membuat keyakinan kelas. Oke, Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, izinkan untuk melanjutkan seputar 5 kebutuhan dasar yang ini menguatkan kembali posisi kontrol restitusi gitu kan, seperti itu. Jadi kita ada di posisi mana Bapak dan Ibu guru pada saat kita melakukan restitusi atau mengontrol siswa? Apakah kita sebagai seorang penghukum, apakah kita merasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau sebagai manajer? Ini perilaku negatif, perilaku kontrol negatif pada saat kita ada di posisi penghukum dan membuat merasa bersalah.
pada saat kita berperilaku kontrol positif pada kita sebagai teman dan pemantau, dan pada saat kita mempunyai tingkatan lebih tinggi, bukan hanya kontrol negatif, bukan hanya kontrol positif, tapi tetap kontrol diri, kita menempatkan diri kita sebagai seorang manajer. Pada saat menghukum, guru berbuat seperti apa? Menghardik, menunjuk, dan menyakiti hingga menyindir siswa. Guru berbuat sebagai pembuat merasa bersalah, dia akan berceramah dan menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Dan sebagai teman, dia akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Dan sebagai pemantau, dia akan menghitung dan mengukur. Dan sebagai manajer, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ciri khas sebagai seorang penghukum, guru juga berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu. Kamu sebagai pembuat merasa bersalah dengan nada sedikit rendah, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu. Dan sebagai teman melakukan demi bapak atau ibu, ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan masalahnya. Dan sebagai pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Dan kalau sebagai seorang manajer ini sangat luar biasa, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut, kalau kamu meyakininya, maka kamu memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Hasilnya apa dan kepada ibu guru? Pada saat kita memposisikan diri sebagai penghukum untuk siswa, murid akan memberontak, menjadi pendendam, menyalahkan orang lain. Pada saat kita membuat merasa bersalah, murid akan menyembunyikan, menyangkal, atau bahkan berbohong. Kalau kita sebagai teman, ternyata ada efeknya juga, itu tergantung. Ketergantungan, siswa akan tergantung pada guru, gitu kan. Kalau kita sebagai pemantau, ini akan menyesuaikan bila diawasi. Dan kalau kita sebagai manajer, ini akan menguatkan watak dan karakter siswa. Dampak apa yang terjadi pada murid? Pada saat sebagai penghukum, ada kemungkinan murid akan mengulangi kesalahan berulang kali, perilakunya menjadi agresif. Yang berikutnya sebagai pembuat merasa bersalah yang sangat luar biasa kurang baik, yaitu siswa merasa rendah diri atau merasa gagal dan tidak berharga. Dan pada saat kita menempatkan diri sebagai seorang teman, gitu kan, ini siswa akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan, gitu kan. Dan pada saat kita menitik beratkan pada dampak diri sendiri, yaitu mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Dan pada saat kita sebagai manajer, kita akan siswa akan mengevaluasi diri, bagaimana menjadi dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan saya ingin mengajak diskusi Bapak dan Ibu guru, mungkin beberapa di sini sudah menjadi guru penggerak yang karena sebagai TGP angkatan ke-6. Kira-kira pada saat ini ingin berbagi kepada Bapak Ibu guru sekalian, kira-kira pada saat sebelum mendapatkan materi seputar 5 teori kontrol ini, Bapak dan Ibu guru penggerak di angkatan ke-6 itu memposisikan diri seperti apa? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer? Ataupun setelah Bapak dan Ibu guru penggerak mendapatkan materi ini dan sudah lulus selama pendidikan, sekarang hari ini Bapak dan Ibu guru menempatkan seperti apa? Mungkin dimulai dari Bapak Wakasek kita kepada Pak Lutfi, dipersilakan. Ya, silakan Pak. Kalau sebelumnya jadi membuat usahanya dari luar sana, membuat
merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Nah, itu yang paling gampang ya. Ya, jadi kita coba siapa yang salah gitu kan. Bahasa Oke. gitu. Dia berpikir bahwa saya yang salah Pak, kan berarti membuat merasa bersalah. Nah, akhirnya setelah berjalan waktu memang ada di pemantau dan manajer sih. Manajer kan tadi menawarkan mereka yang kita yang membuat mereka menawarkan solusi atas perbuatan mereka sebenarnya. Ya meskipun memang di lapangan kayaknya beberapa orang tidak bisa dipakai itu gitu. Kayaknya udah sering perlantaran udah dikasih manajer, Tapi tetap aja belum. aja mengulangi itu pasti itu kan berubah. Jadi enggak emang sebenarnya ada yang manajer, cuman tadi kalau yang udah sering berulang dia berubah lagi. Ya, tepuk tangan buat Pak Lutfi. Kalau Pak Zul, gimana Pak Zul? Tentang apa nih, Pak? 5 trail control pada saat sebelum menjadi guru penggerak. Biasanya Pak Zul menempatkan diri sebagai apa pada saat belum menjadi guru penggerak? Baik. Untuk pos kontrol kebanyakan ya, karena saya memang dari SMP itu anak pramuka banget. Oh, ada pramuka. Kemudian SMA juga anak paskibra ya, maka terbawa yaitu ketika menerapkan murid kebanyakan sebagai penghukum. Penghukum. Di mana ada kesalahan, di mana ada kehilangan. Ya, suatu murid menghilangkan satu tanggung jawab, maka dia harus dapat yang sama. Biasanya begitu. Gitu. Ternyata memang saya pahami setelah selesai, setelah di tengah pendidikan guru penggerak ya, ternyata ini tidak sesuai dengan prinsip merdekakan anak. Intinya sih gitu. Tepuk tangan buat Pak Zul. Terima kasih Pak Zul. Ya, terima kasih kepada Pak Lutfi. Lurusin dong. Pak Zul, guru penggerak angkatan yang menginspirasi. Ternyata kita merasakan manfaat pada saat kita mempelajari modul 1.4 seputar budaya positif yang sebelumnya ternyata background kita sebagai seorang anggota paskibra atau pramuka itu memposisikan diri sebagai penghukum karena ketika kesalahan kita langsung hukum mereka gitu kan, ataupun sebagai membuat merasa bersalah pada saat kondisi tertentu. Dan tadi ada kata-kata menarik pada saat sudah menjadi guru penggerak, ini ada informasi yang kita dapatkan lebih gitu kan. Ternyata telekontrol ini sangat bermanfaat gitu kan dalam rangka kita next level atau naik lebih tinggi, apakah sebagai seorang teman atau pemantau atau lebih loncatan lebih tinggi lagi kita sebagai seorang manajer. Nah, ini yang berikutnya seputar segitiga restitusi. Izinkan saya kepada Ibu Guru untuk menjelaskan berbagi praktek baik seputar segitiga restitusi. Gitu. Segitiga restitusinya ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kepada murid. Gitu maksudnya. Untuk apa segitiga restitusi ini menjadi sebuah tahapan penyempurna kita gitu kan. Setelah kita mengetahui pentingnya restitusi yang kita lakukan dalam posisi kontrol gitu kan, ini sama-sama kita akhiri, kita optimalkan dengan penerapan segitiga restitusi yang kita lakukan. Itu insya Allah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat pada ibu guru sekalian. Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih atas waktunya dan kebersamaannya untuk sama-sama berbagi praktek baik di kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Bu Asri, Bu Aska, Bu Nisfi, Bu Ita, Pak Lutfi, Pak Zul, dan Pak Budi. Semoga Allah berkahi. Sama-sama kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Iqbal.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu. Makasih Pak. Apa kabarnya tadi? Alhamdulillah baik. Apakah kamu tahu mengapa Bapak memanggil kamu hari ini? Karena saya terlambat Pak. Coba kamu ceritakan bagaimana kronologinya. Jadi saya kan mau berangkat. Tiba-tiba perut saya mules. Jadi saya terlambat. Oh begitu. Saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan pada saat kamu terlambat. Ya Pak. Bapak ingin bertanya kembali, kenapa kamu terlambat kembali di hari ini? Tadi saya bangun. Terus ketiduran lagi Pak. Jadinya saya terlambat lagi. Tindakan hal tersebut benar atau salah? Salah Pak. Apa keyakinan kelas atau prinsip yang kamu anggap pada saat kamu terlambat? Sebenarnya kedisiplinan. Untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat? Saya akan bangun lebih pagi Pak dan tidak tidur lagi setelah bangun. Bagus, Bapak dan Ibu guru pasti akan senang hati membantu kamu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.